Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz. Berjumpa kembali dalam kelas Coding is Fun. Kali ini saya akan memaparkan game baseball ya, bagaimana codingnya di dalamnya untuk membangun game baseball ini. Nah, seperti biasa saya sudah membuat di sini memodifikasi ya, ada sprite-nya, ada sprite better. Kita lihat kostumnya ya, better ini ada kostumnya, isinya ada 4 ya, ada 4 gerakan. Lalu kemudian ada pitcher, ini ada 4 juga ya, dari mulai berdiri, siap-siap, lalu kemudian ancang-ancang dan melempar bola, dan ini posisi sudah melempar. Lalu kemudian bola, nah mulanya saya modifikasi bayangan biar lebih nampak. Lalu kemudian yang keempat ada spread kotak aja, yang ini nanti digunakan sebagai sebagai kotak hits ya, yang nanti akan kita transparan. Jadi sebagai syarat untuk bisa bolanya dipukul, kita harus menggunakan spread 1 ini untuk ditaruh di depan batter ini ya, pemukul ini. Oke, kita mulai codingnya. Pertama dari coding batter dulu ya. Harus sama-sama kita mulai. Nah, recording batter ini pertama kali yang kita buat adalah si pemukul ini ya. Jadi saat nanti bolanya meluncur, si batternya ya memukul. Nah, ini memukulnya dengan kita memencet tombol space. Nah, when space ini ada di blok event ya, ada di sini. Lalu ini kita ganti space, boleh teman-teman juga boleh ganti yang lain. Misalnya teman-teman mau ganti pakai huruf apaan, misalnya yang dekat dengan itu, misalnya C gitu ya, misalnya C gitu. Oke, lalu kemudian selanjutnya kita posisikan kostumnya, yaitu ya nanti dia akan berulang selalu ya, jadi bergerak. Jadi siap-siap memukul. Jadi pas saat dipukul itu, kalau kita lihat customnya ya, kan ada 4, berarti dia melakukan posisi seperti ini ya, lalu kemudian siap memukul, lalu memukul, dan ini sudah memukul ya. Nah, ini kita ulang semua sehingga nanti terjadi pergerakan, batternya terjadi gerakan. Nah, itu kita buat berulang-ulang dengan cara tadi, selalu masih ingat. Jadi untuk bisa mengulang-ulang itu kita pakai forever ya, tapi karena kita hanya mengulang 4 saja, karena ada di sini di kostum cuma ada 4, jadi kita memilih di sini adalah repeat ya. Jadi sama nih mengulang, cuman mengulangnya dibatasi jumlahnya sampai 4 kali. Oke, lalu kemudian kita pergi ke next custom. Next custom ini ada di looks ya, next custom di sini. Oke, nah lalu kemudian supaya tidak bergerak terlalu cepat ya, ini kalau gini cepat sekali kan, nah nggak terlihat ya. Nah, ini kita kasih jeda waktu ya, jeda waktunya ada di kontrol. Ini kita ambil, kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita setting 0,1 detik gitu ya, jadi 0,1 detik ya, jadi 1 titik 1 gitu ya, titik 1 detik gitu ya. Nah, ini 0,1. Nah, kita lihat ya, nah seperti itu. Oke, ini mungkin sebentar ini saya bikin hilang dulu ya, biar biar nggak mengganggu pandangannya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau saya pencet C ya,
Nah, dia akan melakukan gerakan tadi 4 kali ya, dari mulai kostum yang pertama jadi naik kostum gitu, jaraknya 0,1 detik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kemudian kita akan membuat selanjutnya adalah ukurannya ya. Jadi aslinya ini kan 100%-nya besar, jadi disesuaikan dengan areanya di sini. Kemudian kita setting, kita ambil bendera hijau ya. Jadi ketika nanti permainan dimulai, lalu kita buat settingnya. Seingat ini ungu ya. Jadi kalau menyangkut tampilan itu selalu adanya di looks ya. Jadi ini termasuk ukuran, kostum masuk tampilan, masuknya di looks. Nah, ini kita ambil set size-nya. Ya, di sini kebetulan 50% yang pas dengan area lapangannya. Kalau 100% kita lihat, wow, besar sekali ya. Nah, ini tadi sudah saya coba, jadi ini settingnya yang pas di 50%. Ya, semacam itu. Lalu kemudian selalu pada posisi awal permainan ya, selalu pada posisi kostum yang pertama gitu ya. Nah, kostum yang pertama ini. Jadi nanti begitu pas mulai permainan jangan kemudian nanti posisinya seperti ini ya. Jadi kita pastikan posisinya selalu posisi yang pertama, maka kemudian suit kostum ini selalu kita pasang. Ya, nah ini kebetulan di Better A. Oke. Nah, semacam ini codingnya ya. Oke. Nah, ini saya kembalikan lagi biar teman-teman paham tadi di mana tempatnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke picture-nya ya, pelempar bolanya. Nah, di sini kita akan membuat pertama saat si picture ini pertama kali start ya, permainan dimulai sama. Jadi kita posisikan dulu ukurannya. Kita posisikan ya, posisikannya di angka sini berapa tadi, sudah 50% juga ya, masih ingat ini kalau yang ungu ada di look ya. Jadi set size-nya di sini, lalu kemudian ini 50%, lalu kemudian switch customnya ya, jadi sama ketika mulai juga posisi dia ya harus posisi seperti ini gitu ya, jangan posisi sudah melempar. Jadi kita pastikan switch customnya pada posisi yang pertama ya, yang A. Jadi kalau kita lihat yang A adalah posisi dia sedang standby ya. Oke, selanjutnya kita bikin kondisi tertentu. Di sini kondisinya kita buat berulang-ulang ya, karena dia nanti akan melakukan terus-menerus ya. Nah, untuk dia bisa melakukan coding yang berulang, masih ingat ya, selalu kita ambil forever ya. Di sini nanti di dalam forever ini apa yang diulang ya, yang diulang adalah kondisi ketika nanti permainan dimulai, dia akan melempar bolanya. Nah, melempar bola ini kalau kita lihat kostumnya ya ada 4, jadi posisi nanti melemparnya adalah di sini. Nah, yang keempat melempar gitu ya. Nah, makanya kemudian di sini kita buat sama seperti tadi, mengulang sebanyak 4 kali gitu ya. Jadi dia bergerak, tapi nanti bolanya pada saat yang ke posisi yang keempat dia baru melempar bolanya ya. Nah, ini lalu kemudian kita bikin next custom ya. Customnya selalu ada di ungu. Nah, next custom ini artinya custom berikutnya gitu ya. Nah, di sini custom berikutnya gitu, dari sini berikutnya ke sini, berikutnya ke sini, berikutnya ke sini. Nah, karena dimulai dari sini, nah lempar itu ada yang terakhir ya. Nah, makanya kemudian kita buat 4 kali pengulangannya, karena kostumnya cuma ada 4 ya. Nah, pada saat kostumnya nanti ini karena diulang 4 kali berubah kostumnya, berarti pada saat kostum yang terakhirnya keempat gitu ya. Tapi ini harus kita kasih jeda waktu supaya tidak terlalu cepat. Nah, di sini di setting 0,2. Di sini ada di
tombol kontrol, kita masukkan di sini, ini kita setting 0,2. Teman-teman nanti boleh coba saja, silahkan dicoba 0, berapa yang teman-teman suka. Misalnya kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, nanti di setting aja. Nah, jadi kalau kita lihat forever-nya ya, yang berulang itu adalah ini, di dalamnya ada pengulangan 4 kali. Pengulangan 4 kali itu adalah pengulangan customnya ya di sini. Nah, sampai dia kemudian apa namanya posisi nanti custom yang keempat, nah baru kemudian bolanya itu keluar gitu ya. Nah, bolanya itu keluar. Nah, bolanya itu keluar ya, nanti kita pasang codingnya di bola ya. Jadi pada saat udah ini sampai ke 4, lalu kemudian setelah dia melempar lalu menunggu ya, jadi nggak langsung lempar lagi, nanti apa namanya batternya akan kewalahan karena bolanya nanti akan keluar terlalu banyak. Jadi kita bisa tunda. Jadi lemparan bola pertama ke jeda untuk lemparan keduanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi waktu jeda dari lemparan pertama ke pelemparan selanjutnya. Nah, ini saya buat random agar tidak bisa ditebak sehingga permainan menjadi lebih menantang gitu ya. Nah, kemudian ini nilai No2-nya adalah nilai yang harus lebih kecil dari nilai white cloningnya. Nah, cloningnya nanti bolanya ya, nanti saya jelaskan. Nah, setelah tadi sudah mengulang 4, lalu kita buat kemudian menunggu. Jadi udah melempar ya. Nah, lempar bolanya, nanti bolanya akan keluar, nanti bolanya kita coding di sini. Tapi setelah dia sudah gerakan keempat, lalu kemudian nanti kita perintahkan di bola keluar, lalu menunggu. Ya, lalu menunggu di sini. Nah, menunggunya di sini ditaruhnya ya. Jadi bukan di sini. Nanti kalau di sini next customnya kelamaan ya. Ya, jadi ini kan udah Nino 2, nggak di situ, di sini. Jadi setelah dia udah 4 kali baru menunggu. Nah, menunggunya berapa? Nah, tadi saya bilang supaya permainannya menarik tidak bisa ditebak gitu ya. Nah, ini saya ambil random. Randomnya ada di operator. Saya masukkan di sini. Ini tadi sudah saya coba gamenya. Saya coba cari-cari, waktu yang paling cukup menarik adalah yang pas adalah random antara 3 sampai 9. Artinya paling cepat itu 3, selebihnya boleh lama. Cuma nanti kalau kelamaan permainannya jadi nggak menarik, malah membosankan ya. Jadi terlalu lama menunggu. Nah, ini sampai 9 detik gitu ya. Kurang juga boleh, misalnya mau disetting berapa gitu, 6 atau 7 gitu ya. Boleh aja, silahkan. Nanti teman-teman coba gitu ya. Tapi kita kembalikan nih ke 9 detik yang sudah saya coba. Nah, oke, codingnya untuk picture hanya seperti ini ya. Ya, hanya seperti ini codingnya. Oke, ini saya kembalikan. Jadi teman-teman sudah paham tadi ya, saya jelaskan. Lalu kemudian kita ke bolanya. Nah, ke bola ini sebagai berikut ya penjelasan codingnya. Nah, tadi masih ingat picture-nya kan saat dia melempar, nanti pas kostum yang keempat bolanya kan keluar ya. Nah, disinilah kita buat di codingnya. Nah, pertama adalah ketika permainan dimulai, seperti biasanya kita ambil bendera hijau, lalu kemudian ini biasanya saya sebut ini adalah pengkondisian gitu ya, sama ya, ini pengkondisian. Artinya di sini kita set ukurannya, lalu kemudian kondisinya mau muncul atau hilang gitu ya, ini pengkondisian. Jadi selalu bolanya ukurannya 50% gitu ya. Masih ingat tadi dia ada di looks, kita ambil set size-nya. Sini kita setting 50% ya besarnya. Nah, ya seperti itu. Bolanya nggak kelihatan ya. Nah, sebentar, bolanya memang dihilangkan. Ini kalau saya munculkan di sini. Nah, bolanya di sini ya, saya simpan di sini. Ini 50% segini ya. Sebetulnya nggak usah taruh di pojok, di sini juga nggak apa-apa sih, nanti dihilangkan ya. Nah, ini semacam itu ya. Lalu kemudian saya bikin hilang karena ini nanti mau di clone, jadi ini aslinya dia nggak, aslinya memang harus disembunyikan. Kalau enggak nanti ini desainnya jadi mengganggu, ini ada apa gitu ya. Jadi ini dihilangkan. Jadi kita pasang di sini adalah hide
ya, headnya di bawah show. Nah, kita pasang tik. Nah, jadi bolanya menghilang ya. Nanti yang muncul adalah cloningnya ya, semacam itu. Oke, setelah pengkondisian selesai, kita buat kuda kondisi ukurannya dan kemudian menghilang. Lalu saya perintahkan untuk bolanya mengcopy atau mengcloning ya, memperbanyak dirinya. Nah, di sini ini yang nanti selalu berulang-ulang ya. Jadi ingat, yang berulang-ulang selalu kita taruh block forever ya. Ini pengulangan terus-menerus tanpa henti. Dia berhenti ketika permainan ini selesai. Artinya kita stop ya, baru permainan selesai ya. Apa yang diulang? Yang diulang di sini adalah jika gitu ya. Jika apa? Yang diulang ini adalah jika kostum picture. Jadi kostum picture ini yang keempat. Nah, ini ya sudah dipilih jadinya. Nah, di sini adalah jika apa? Jika kostum picture yang keempat ya, yang keempat masih ingat, yang keempat itu tadi picture-nya posisinya. Nah, posisi sudah melempar gitu ya. Jadi kita buat di bolanya. Jadi pada saat jika posisi customnya 4, nah kira-kira begitu bahasanya. Jadi saya buat, kita pilih di operator adalah sama dengan di situ ya. Jadi sama dengan. Jadi ketika kostum, jadi saya ambil apa isinya yang sama dengan ya. Ini sama dengannya 4. Jadi picture yang keempat. Apa yang keempat itu? Yang keempat itu adalah picture dan kostumnya ya, di sini. Nah, ini ada di sensing. Nah, kita ambil di sini paling bawah nih ya. Nah, di sini kita pilih dulu stage-nya ya. Kita pilih di sini. Di sini kita pilih pictures sprite-nya. Nah ya, picture ini. Lalu kemudian kostumnya yang kita pilih. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ini kita masukkan di sini. Nah, sehingga seperti itu jadinya. Nah, di sini artinya spread picture kostum ya. Jadi jika spread picture ya, di dalamnya ada kostumnya yang keberapa? Yang keempat gitu. Jika kostum yang keempat gitu ya, maka kemudian bola ini mengcloning dirinya ya. Kita pilih clone, create clone. Nah, ini dia. Nah, dia mengcopy dirinya ya, mengcopy dirinya. Lalu kemudian kita bikin jeda waktu. Karena kalau enggak nanti akan terus-menerus bolanya keluar gitu ya. Lalu kita buat jeda waktunya. Jeda waktunya kita masukkan di sini. Ini kita saya pilih 0,3 ya. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ini pemahamannya ketika bola ya, kondisinya pada saat udara hijau dimulai, di ukurannya 50%, lalu dihilangkan ya, disembunyikan ya, masternya di sini baseballnya. Lalu kemudian program berulangnya yang terus-menerus adalah apa? Yang terus-menerus adalah di sini dia sebutkan jika kondisi pitchernya nanti pada posisi melempar, dalam hal ini yang keempat ya, kostum keempat dari pitcher, maka kemudian bolanya mengcloningkan diri atau memunculkan diri, mengcopy dirinya, terus kemudian nunggu 3 detik. Nah, ini yang pertama. Jadi ini belum berjalan ya, ini baru bolanya muncul nanti di di arah pitchernya. Jadi begitu pos 4 bolanya sudah muncul di sini. Nah, cuman kan bolanya belum bergerak ya. Bolanya belum bergerak. Oke ya, ini sudah sama ya dengan ini. Nah, yang selanjutnya codingnya adalah sebagai berikut. Jadi posisi pitchernya tadi pada saat yang keempat bolanya keluar. Nah, sekarang bolanya sudah keluar tapi belum bergerak kan ya. Lalu kita buat kondisinya. Nah, selalu kalau ada create clone gini ya, jadi mengopi dirinya, maka harus kita buat when I start as a clone. Jadi kalau dia udah di clone mau apa? Nah di sini kita buat, saya kecilkan saja biar bisa lihat ya. Nah, sini pertama kita buat when I start clone. Nah, ini ada di sini.
Nah, jadi selalu jika ada dia mengkloningkan diri, maka harus ada apa tindakan setelah dia diklon. Nah, ketika klon itu dimulai, yaitu nah baru kemudian bola tadi, ini kan karena master bolanya ya di sini, maka akan dihilangkan nih. Nah, ketika sudah diklon, dia mengcopy diri, maka kemudian disuruh muncul. Nah, sini bolanya disuruh muncul. Ya, lalu kemudian setelah muncul bolanya ini ya kita suruh pergi ke arah pemukul, ke pitchernya ya. Nah, go to pitcher. Nah, go to pitchernya ada di motion. Di sini kita ambil sini. Nah, ini kita pilih go to pitcher. Nah, artinya ketika klonnya dimulai, bolanya dimunculkan, lalu dia disuruh posisinya berada di pitcher ya, di pemukulnya. Belum ini bola ini belum bergerak ya, belum berjalan, baru ada di posisi ini. Lalu kemudian setelah itu baru kita buat bolanya bergerak ya. Nah, bolanya bergerak itu kita buat kondisinya seperti ini. Nanti kita lihat di sini bola itu nanti ya dia akan sebentar saya munculkan dulu biar gampang. Oke. Nah, saya munculkan dulu ya biar teman-teman paham. Nah, nanti ketika pitchernya nanti pada custom keempat, maka bola itu nanti posisinya di sini. Nah, kita pingin kan dia melempar, berarti arahnya ke sana. Nanti jalan ke sana setelah dipukul, lalu kemudian memantul. Ya, memantulnya nanti akan random, tergantung nanti dapatnya kemana, mau ke sini, mau ke sana gitu ya. Nah, kira-kira begitu nanti. Nah, ini berjalan ke sana. Nah, karena bola nanti akan mengarah ke sana, ke arah ke kanan, itu adalah sumbu X-nya. Makanya kemudian nanti untuk arah geraknya ya, kita akan kasih move gitu ya, kasih bergerak. Nah, setelah udah kita balikan lagi nih show, lalu pitchernya bola ke posisi pitcher, lalu saya buat coding yang berulang. Coding berulangnya apa? Tadi masih ingat forever yang kita ambil. Lalu kemudian saya bikin kondisi, ada 3 kondisi di sini. Ya, saat bolanya bergerak, lalu kemudian nanti saat bolanya dipukul dan saat bolanya memantul. Ya, di situ, di sini ada ini. Nah, ini saya copot. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi. Nah, kita satu-satu kita lihat ya. Setelah bolanya sudah ke pitcher, lalu kita bikin bola ini kan bergerak ya. Bola ini bergerak, maka kemudian bolanya karena mengarah ke kanan yaitu sumbu X, maka kita ambil sini change X by ya, ada di motion, jadi kita cari change X ya. Berarti nilai X pada bolanya itu kita ubah ya, kita rubah 15 langkah, berarti dia akan berubah terus 15 gitu. Jadi makanya nanti kemudian bola ini menjadi bergerak semacam itu ya. Nah, setelah bergerak kemudian kan maju terus nih, kita pingin nanti apa dipukul. Nah, dipukul ini kita buat apa namanya, syaratnya seperti apa supaya bisa dipukul dan memantul ya. Nah, syarat bisa dipukul memantul itu ada yang ini ya, ada yang ini. Tapi sebelumnya berurutan saya jelasin dulu yang ini. Yang ini adalah ketika bola ini nanti maju terus. Nah, dipukul itu kan kadang kena dan kadang tidak. Nah, saya bikin kondisi kalau tidak kena. Jadi kalau bola ini tidak kena, berarti masih melaju terus. Nah, ini saya bikin kondisi, saya masukkan di sini adalah ya. Saya lihat, kita ambil biar teman-teman paham di mana mengambilnya. Nah, saya taruh sini if then. If then-nya saya bikin if then ya, ketika apa? Ketika bolanya nanti menyentuh garis pinggir gitu. Jadi kan nggak kena, berarti kan melaju terus nih ya. Garis pinggir itu garis pinggir stage, baik kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Lah saya ambil di sini ada di sensing ya. Di sini touching. Nah, saya masukkan di sini, saya pilih touching edge. Jadi ketika
ketemu garis pinggir karena nggak bisa dipukul gitu ya, lewat gitu, nggak kena kepukul, maka bolanya saya buat delete ya. Ini delete this clone, jadi bola ini dihilangkan nanti, karena kalau nggak dihilangkan ini bolanya makin banyak ya. Kita ambil di sini, dia ada di, nah, delete this clone. Jadi bolanya, kenapa delete this clone, karena bolanya udah bola cloningan ya, kopiannya, karena aslinya disembunyikan gitu ya. Nah, bola ini kondisi pertama adalah kalau nggak kepukul, berarti nanti kalau kena garis pinggir hilang gitu ya, supaya bolanya nanti nggak banyak, nggak jadi sampah di desainnya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya ada lagi sama, jadi ketika bola ini kepukul memantul ke depan, itu juga sama. Nanti kalau ke sini berarti supaya nggak banyak juga, berarti kalau kena garis pinggir tuh hilang. Nah, ini saya buat di sini ya. Nah, di sini ya. Ini saya buat di sini ya. Ini saya masukkan di sini. Tapi sebelum itu saya lanjutkan aja lagi coding berurutnya adalah kondisi ketika dipukul. Jadi udah dilempar, sekarang kalau kepukul ya. Nah, kalau kepukul sama, saya ambil if then ya. If then saya masukkan di sini. Jadi ada beberapa kondisi tadi ya. Ini tadi bolanya yang ini bolanya berjalan ya. Ini kondisi jalan ya, ini kalau nggak kepukul lalu hilang. Ini saya mau bikin kondisi kalau kepukul. Nah, kalau kepukul ini syaratnya apa? Syaratnya di sini adalah nah, ini saya munculkan dulu sebentar teman-teman biar paham. Nah, saya show. Nah, ini tadi ya. Ini buat alat bantu aja. Lihat. Nah, ini saya buat sprite satu, cuman kotak aja. Ini sebagai syarat nanti bolanya kepukul itu harus ada syarat, berarti kena di box, kena di kotak sini, sama posisi memukul juga ada di kotak sini. Jadi ada dua syarat bola ini terpukul, itu adalah ketika betternya ini pada posisi, kita lihat posisi customnya memukul yang ini. Nah, kalau memukul lihat ya, kita besarin nih. Nah, ini kan kena kotaknya juga ya. Nah, ini syaratnya tadi. Jadi bola itu akan terpantul jika apa? Jika better ini pada posisi memukul dan bola ini ya berada di sini. Ya. Nah, di sini baru mantul. Tapi kalau posisi betternya tidak begini, ini persyaratannya nggak bisa mantul, karena di sini cuman hanya spread satu doang aja. Ya. Nih spread satu aja. Jadi belum. Dari caranya kalau mau mantul syaratnya harus dua, kena juga sama betternya pada posisi memukul juga ya, posisi betternya pada posisi yang memukul ini. Nah ya, jadi kan dua nih, dia nyentuh biru ya, kotak biru, dan bolanya juga nanti akan menyentuh sini. Nah, ini baru terpantul. Nah, itu syaratnya ya, makanya kemudian codingnya dibuat semacam ini. Nah, syaratnya codingnya dibuat semacam ini. Jadi pertama adalah karena harus dua ya syaratnya, berarti pakai N. Jadi operatornya ada N gitu ya. Nah, apa dan apa. Jadi nggak bisa satu. Kalau satu kan OR gitu, misalnya satu atau dua gitu. Nah, ini pakai OR. Kalau ini nggak, karena harus dua, berarti satu dan dua. Nah, ini saya taruh kondisinya satu dan dua. Pertama apa? Pertama adalah kita lihat yang tadi ya. Jadi posisi better yang ketiga. Nah, ada di mana? Di custom di sini ya. Kita lihat. Nah, di sini ya, customnya adalah yang keberapa? Customnya adalah yang ketiga. Berarti kita ambil operatornya yang sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita isi tadi customnya yang ketiga. Jadi custom better memukul itu yang ketiga posisinya. Lalu kemudian ini kita pilih better. Ya, kita pilih better. Lalu kemudian di sini kita pilih adalah kostum. Nah, artinya ini adalah spread better kostum yang keberapa? Nah, saya masukkan di sini kostum yang ketiga. Jadi spread better kostum yang ketiga. Nah, jadi jika apa? Jika nanti kostum better yang ketiga dan satu lagi, ntar copot. Saya masukin. Ini harusnya masuk dalam sini. Nah, ya, putih masuk di depannya. Nah, gitu.
Jadi ketika ya kostum yang ketiga dari Better dan dan sprite satu ini ya. Nah, ini touching sprite. Jadi kita ambil touching sprite. Ini kita ganti sprite 1. Nah, ini ya. Nah, ini sprite 1. Jadi kita ganti di sana. Saya besarkan. Nah, ya, jadi posisi sprite satunya saya masukkan di sini. Nah, ini artinya seperti tadi. Jadi dua syarat bola itu memantul ya, dia harus kena sprite 1 ini, lalu kena juga Better yang kostum yang ketiga. Gitu syaratnya. Setelah itu, jadi jika kondisi itu ya, jika kondisi posisi bola kena kostum yang ketiga dari Better dan sprite 1, maka apa di sini kita lihat, di sini adalah arah bolanya kita bikin berubah. Nah, point direction. Nah, di sini perhatikan point direction ya. Point direction si bola. Jadi nanti bolanya memantulnya tidak selalu sama. Jadi kalau ke depan terus ya nggak menarik. Kan kadang dipukul tuh ada yang ke samping, ada yang ke atas, ada yang ke depan gitu ya. Nah, ini posisi point direction ini kita pilih di motion. Di sini ada, kita cari point direction. Nah, point directionnya kita taruh, lalu saya ambil random ya, nggak hanya 90. Kalau 90 nanti terus-terusan nggak menarik. Nah, kita buat pick random. Pick random ini ada di operator. Saya masukkan di sini di pick random. Nilainya saya sudah coba yang cukup menarik 40 sampai 150 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapat persyaratan bola ini bisa dipukul ya. Lalu kemudian bolanya memantul ya. Lalu kemudian saya bikin kondisi selanjutnya adalah ketika sudah memantul, berarti kan bola ini nanti melaju ke sana. Nah, ini dibikin persyaratan yang sama kayak yang tadi. Jadi dibikin di sini ya, bolanya bergerak. Jadi ini sudah tadi terpukul, lalu kemudian posisi ininya ya, directionnya, sudutnya, lalu kemudian kita bikin geraknya. Nah, geraknya karena harus bergerak, maka kita ambil forever ya. Saya masukkan di sini forevernya. Ya, jadi setelah dia sudah sudutnya sudah ngacak, lalu setelah itu dia akan melakukan bolanya untuk memantul. Memantul itu berarti ke arah kiri, berarti di sini kita ambil move. Nah, karena di arah ke kiri, maka kemudian nilainya adalah menjadi minus. Nah, ini kecepatan bola 10, nanti teman-teman juga ganti mau berapa ya. Kalau tadi sini yang di atas nih 15 nih ya, yang di sini 15 kecepatan bolanya, yang di sini memantul berapa, misalnya pukulannya mau bikin random juga boleh, nanti ada kadang-kadang cepat kadang-kadang pelan juga bisa gitu ya. Ini kalau enggak random, kita bikin tidak random dulu, kita bikin sama aja, minus 15 juga kecepatannya ya. Jadi setelah dia sudah kepukul, arahnya sudah di random, lalu kemudian dia menggerakkan bolanya. Nah, geraknya suruh berulang-ulang terus selama senilai minus 15. Minus 15 itu karena ke arah kiri sini jadi minus, kalau ke kanan sana plus ya. Yang tadi pertama kan plus, yang ini ke kiri berarti minus. Oke. Setelah dia sudah bergerak gitu ya dengan kecepatan 15 ya. Ini minus 15 berarti ke arah kiri. Lalu kemudian kita bikin kondisi juga sama. Jadi nanti kalau udah kena garis pinggir, maka kemudian bola ini juga menghilang gitu ya. Sama kalau kondisi itu selalu kita bikin ala if then. If then itu ketika apa? Ketika garis pinggir nyentuh gitu ya. Lalu saya bikin di sini. Nah, jadi selalu posisinya, kondisinya juga berulang-ulang ya. Pada saat dia jalan kan gini, jalan terus. Nah, jangan hanya sekali, kalau nggak forever cuma sekali doang. Kalau forever akan terus-terusan gitu ya. Tapi di dalam terusan ini kita bikin kondisi. Kondisi apa? Kondisi kalau apa? Kalau kena garis pinggir maka akan hilang. Maka kita ambil
Sensingnya adalah touching edge, ya, jika menyentuh garis tepi, garis pinggir. Maka apa? Maka cloning dari bola ini saya suruh hilang. Ya, di sini kita ambil delete this clone. Nah, semacam ini. Oke. Kita lihat codingnya. Nah, sudah sama ya dengan yang ini. Nah, sengaja saya pandu semacam ini biar teman-teman juga tahu di mana tempat mengambilnya. Nanti kalau sudah paham, ya sudah nggak perlu lagi nanti ditampilkan. Oke, ini saya tutup saja di sini dan kita sudah punya coding yang dua kumpulan coding ini ya. Oke, sekarang kita ke spread 1 ya. Nah, spread 1 ini sederhana saja karena dia tidak memerintahkan sesuatu, hanya di sini supaya permainan menjadi menarik. Kan nggak menarik nih kalau ini kelihatan begini ya, maka kemudian ini kita bikin semacam ini. Jadi ketika bendera hijau, ketika permainan dimulai, maka kemudian di sini saya set ya, saya set ghost. Jadi saya set ghostnya 100% sehingga ghost itu transparan ya. Jadi kalau dipencet langsung hilang. Ya, jadi spreadnya ada di sini, cuman tampilannya saya hilangkan ya, supaya desainnya menarik gitu ya. Ini kalau saya munculkan ya, ini saya matikan, saya munculkan, tuh kan nggak menarik ya, mengganggu secara desain. Jadi nah semacam itu. Oke, sama codingnya. Oke, sudah paham teman-teman, dan ini sudah semua. Dan mari kita lihat bagaimana permainan ini secara sempurna bisa kita mainkan. Kita klik bendera hijaunya. Nah, kita lihat ya, saya memekannya tadi pakai tombol space ya. Nah, nggak kena kan ya, ini karena tadi jadi nggak berbarengan. Nah, ini kena, jadi dia pada posisi nggak bareng ya. Jadi kalau kena itu adalah posisi bareng. Jadi saya mukul, nah bolanya di sini kena spread 1 tadi yang saya ghost. Nah, sama posisi memukul si betternya adalah kostum yang ketiga. Nanti perhatikan. Uts. Oke ya. Nah, memantulnya lihat ya. Kadang kesini, nanti kita lihat saya pukul. Ya, tuh ya, mantulnya jadi ke random ke sembarang arah. Jadi lebih menarik permainan ya. Oke, semacam itu. Oke teman-teman, demikian materi pelajaran coding kali ini. Semoga bisa dimengerti. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, masih bingung, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar, atau juga pengen misalnya bikin game apa yang teman-teman sukai, nanti kita akan coba buatkan tutorialnya. Itu aja, semoga materi ini bisa membuat masa-masa social distancing teman-teman menjadi lebih produktif dan menggembirakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.